Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello my friend. Hello Mister. Good morning my friend. Good morning Mister. We are from group 2. The member for Persian number 1 Putri Rahayuningsari, number 2 Eka Hunaini, number 3 Rofita Sari, and number 4 Usnawiyah. We will explain the material about simple present perfect. We ask the listeners listen to our presentation. Okay, the topic 1 will explain by Putri Rahayuningsari. Let's go. Baik teman-teman, di sini sebelum kita jauh mengetahui tentang contoh-contoh tentang simple present perfect, alangkah baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa arti dari simple present perfect. Simple present perfect itu berasal dari dua kata, present dan perfect. Present artinya adalah sekarang, perfect adalah artinya sempurna. Baik, saya gambarkan bagannya bahwasannya simple present perfect ini berada di antara past tense dan present tense. Mengapa demikian? Karena present perfect itu adalah menyatakan yang memiliki sebuah arti, menyatakan suatu kejadian atau situasi di masa lampau dan masih berlanjut hingga sekarang. Maka bisa kita katakan bahwa simple present perfect itu berada di antara past tense dan present tense. Past tense adalah kejadian di masa lampau, sedangkan present tense itu berada yang akan terjadi. Jadi dapat disimpulkan bahwasannya simple present perfect itu menunjukkan suatu kejadian yang sudah terjadi di masa lampau, kemudian masih terjadi berulang kali atau terjadi berulang-ulang di masa yang akan datang. Baik, di sini saya akan mencontohkan yaitu sebuah matahari terbit. Matahari terbit ini sudah terjadi di kemarin atau di waktu lampau, tapi masih terjadi di masa yang akan datang dan terjadi secara berulang-ulang setiap hari pagi. Nah, baik teman-teman, langsung saja rumusnya ini seperti apa? Rumusnya adalah subject plus have atau has and verb 3. Have ini digunakan untuk subjek I, you, Dewi, sedangkan has digunakan untuk he, she, it. Baik, saya akan langsung menyebutkan contohnya. Contohnya yang positif adalah I have swam. I have swam. Oh ya, saya lupa. Untuk have dan has ini itu bukan diartikan sebagai mempunyai, tetapi diartikan sudah atau setelah. Nah, jadi setelah melakukan, maksudnya itu begitu. I have swam. Saya sudah berenang. Nah, mungkin berenang ini dilakukan secara rutinitas oleh seorang atlet yang sering berolahraga renang gitu. Kemudian bentuk negatifnya I haven't, itu pakai ada don't-nya ya, tapi ini saya singkat I haven't swam. Kemudian I haven't swam maksudnya. Kemudian bentuk interrogatifnya have I swam. Nah, seperti itu. Baik teman-teman, langsung saja untuk contoh yang lebih luas akan dijelaskan teman saya. Silakan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan fungsi dari present perfect tense. Jadi untuk yang selanjutnya, fungsinya yakni to say that an action happened at an unspecified time before now. The exact time is not important. Jadi fungsi dari present perfect tense ini salah satunya juga untuk menerangkan sesuatu yang terjadi tapi waktunya tidak dijelaskan atau tidak spesifikasi. Misal, Jessie has bought a new car. Jessie telah membeli mobil baru. When did she buy? We don't know. Jadi di sini kita tidak mengetahui kapan Jessie itu membeli mobil tersebut karena di present perfect ini tidak dijelaskan keterangan waktunya. Untuk fungsi yang selanjutnya yakni for action which start in the past and are still continue in the present. Untuk
menandakan sesuatu yang telah terjadi di masa lalu, namun masih terjadi pula hingga saat ini. Contohnya, my brother has lived in Paris for 3 years. Kakakku tinggal di Paris selama 3 tahun. Nah, ini menjelaskan keterangan yang telah terjadi di masa lalu, namun pada masa ini juga masih dilakukan. Contoh yang lain, I have studied in France since March. Saya belajar di Prancis sejak Maret. Ini menandakan hal tersebut telah terjadi pada masa dulu, tapi juga terjadi di masa sekarang. Baik, itulah yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang present perfect menggunakan kata since, yaitu sejak. Di sini ada contohnya, yaitu they have been married since 1970. Mereka telah menikah sejak 1970. Selanjutnya menggunakan kata for, yaitu untuk. Contohnya, they have married for 45 years. Mereka telah menikah selama 45 tahun. Di sini juga ada yang menggunakan kata she, yaitu dia. She has just picked a lot of strawberries. Dia baru saja memetik banyak strawberry. Nah, di sini juga ada contohnya, she has just picked. Dia baru saja membeli. Contohnya, the strawberry are in the basket, so the action was finished. Itu strawberry ada di keranjang, jadi akhirnya selesai. Seperti itu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan itu tentang I have just finished my dinner. Artinya, saya baru saja menyelesaikan makan malam saya. Kata yang kedua yaitu she has visited her house recently, yang artinya dia telah mengunjungi bibinya baru-baru ini. Yang ketiga, may have found 5 so far, yang artinya saya telah memiliki 4 tas sejauh ini. Dan kata yang terakhir yaitu Kim has never driven sport car, yang artinya Kim tidak pernah mengendarai mobil sport. Dan dari info kami,